Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2, kelas matematika 1, akan menjelaskan tentang grup siklik dan pembangkit dengan dosen pembimbing Muhammad Khalil SSC MPD. Di sini saya sebagai pemateri pertama, Mutina, NIM T20187019, akan menjelaskan apa-apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 poin penting. Yang pertama yaitu definisi grup siklik, yang kedua definisi pembangkit, dan yang ketiga teorema-teorema grup siklik dan pembangkit. Definisi grup siklik. Grup siklik adalah suatu orde dari suatu grup yang setiap unsurnya dapat ditulis sebagai perpangkatan, baik positif atau negatif, atau perkalian dari suatu unsur tetap dari grup tersebut. Selanjutnya, ada beberapa definisi dari grup siklik terhadap operasi hitung. Yang pertama, definisi 1 terhadap perkalian. Grup dalam kurung G, titik itu maksudnya kali, disebut siklik bila ada elemen A, elemen G, sedemikian hingga G sama dengan buka kurung kurawal A pangkat N, sedemikian hingga N elemen Z tutup kurung kurawal. Elemen A disebut generator dari grup siklik tersebut. Definisi 2 terhadap penjumlahan. Grup dalam kurung G, penjumlahan disebut siklik bila ada elemen A, elemen G, sedemikian hingga G sama dengan buka kurung kurawal N kali A, sedemikian hingga N elemen Z. Selanjutnya definisi 3, subgrup siklik. Misalkan dalam kurung G, bintang adalah suatu grup dan A elemen G, maka generator A yang membangun subgrup dalam kurung tertutup A dinamakan subgrup siklik dari dalam kurung G, bintang. Jadi yang dimaksud dengan subgrup siklik yaitu suatu subgrup yang dibangkitkan oleh satu unsur. Nah, kemudian definisi 4. Misalkan dalam kurung G, bintang adalah subgrup dari A elemen G, maka generator A yang membangun suatu subgrup dalam kurung tertutup A di mana A sama dengan G, maka subgrup tersebut dinamakan grup siklik. Nah, selanjutnya macam-macam grup siklik. Grup siklik itu ada 2. Yang pertama yaitu grup siklik berhingga, dan yang kedua grup siklik tak hingga. Grup siklik berhingga adalah grup siklik yang beranggotakan banyaknya unsur terhingga, dan grup siklik tak hingga adalah grup siklik yang beranggotakan banyak unsur tak hingga. Nah, selanjutnya contoh soal grup siklik. Contoh pertama, misalkan G sama dengan 0, 1, 2, 3 adalah suatu grup siklik dari penjumlahan G, penjumlahan. Buktikan bahwa G tersebut adalah grup siklik. Penyelesaian. Diketahui G sama dengan 0, 1, 2, 3. Ditanya, tentukan grup siklik dan subgrup siklik dari G. Jawab. Generator dari G 0, 1, 2, dan 3 adalah 0, 1, 2, dan 3. Jadi nanti langsung saja kita masukkan ke rumus grup siklik terhadap penjumlahan. Nah, kita masukkan yang pertama yang A-nya 0 kita masukkan. Kan rumusnya N dikali A sedemikian hingga N elemen Z. Pertama kita masukkan 0 dan hasilnya 0, kemudian kita masukkan 1, ketemunya 0, 1, 2, 3, kemudian A-nya kita ganti 2, ketemunya hasilnya 0, 2, kemudian
A-nya kita ganti 3, hasilnya 0, 3, 2, 1. Generator 1 dan 3 adalah membangun subgrup siklik. Maaf, saya ulangi. Generator 1 dan 3 adalah membangun suatu grup siklik sehingga 1, 3 sama dengan 0, 1, 2, 3. Generator 0 dan 2 adalah membangun subgrup siklik sehingga 0 tadi hasilnya 0 dan generator 2 A-nya 2 tadi 0,2. Sekian dari saya, lanjut ke pemateri kedua. Saya Dinda Alvina Raihatul Jannah dengan NIM T20187030 akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu definisi grup pembangkit, yang mana pembangkit merupakan setiap elemen A dari grup G itu merupakan pembangkit G. Jika A adalah pembangkit G, maka A inverse pun juga dapat dikatakan sebagai pembangkit G, karena setiap elemen X anggota G dapat ditulis sebagai X sama dengan A pangkat N, yang mana A pangkat N juga sama dengan A pangkat A inverse pangkat min N untuk beberapa bilangan bulat N. A pangkat N dapat dikatakan sebagai pembangkit dengan N merupakan beberapa bilangan bulat berapapun, itu dapat menghasilkan elemen dari G. Begitu juga dengan A inverse pangkat min N, itu juga merupakan bagian dari elemen G, yang mana elemen G itu merupakan pembangkit. Lanjut ke contoh, di situ terdapat himpunan H yang mana anggotanya terdapat 2, 4, 6, 8 yang merupakan subset dari modulo 10. Jadi di sini kita bentuk kelompok siklik yang sehubungannya dengan perkalian, bahwa 2 adalah pembangkit. Elemen dari 8 atau 8 pangkat 1 sama dengan 2 inverse atau 2 pangkat negatif 1. Itu juga dapat dikatakan sebagai pembangkit H. Kita beralih ke contoh yang lain. Di sini 8 pangkat 2, modulunya 4. Karena ketika 8 dipangkatkan 2 hasilnya 64, kita cari modulunya dan ketemu 4. 64 dibagi 10 sisanya 4. Jadi ketemu modulunya ini 4. Nah, ini contoh yang kedua, terdapat kesalahan. Yang benar adalah 8 pangkat 3 sama dengan 512. Ketika kita cari modulunya, sisa 2. Begitu juga dengan 8 pangkat 4. Nah, ini ketika kita cari modulunya, maka ketemu sisanya 6. Demikian, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang selanjutnya. Baiklah, saya Dewi Fatma Kumala, NIM T20187036 akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan teorema-teorema tentang grup siklik dan pembangkit. Baiklah, yang pertama teorema grup siklik. Teorema 1 yang berbunyi, jika G grup siklik, maka setiap grup bagian G merupakan grup siklik. Bukti, misalkan G sama dengan A pangkat K, di mana K merupakan elemen bagian dari Z, dan S sebarang grup bagian dari G. Kasus 1, jika S sama dengan E, maka jelas bahwa S merupakan siklik karena dibangun oleh E sendiri. Selanjutnya kasus 2. Jika S mengandung elemen lain selain E, maka ada suatu J tidak nol sehingga A pangkat J dalam S. Diasumsikan bahwa J positif karena untuk J negatif dapat diamati pada A pangkat negatif J. Karena S merupakan grup bagian, maka mengandung inverse dari A pangkat J, yaitu A pangkat negatif J.
akan dibuktikan bahwa S siklik sehingga diperlukan suatu pembangun S. Misalkan L bilangan bulat positif terkecil sehingga A pangkat L dalam S. Akan ditunjukkan bahwa S sama dengan A pangkat L. Karena A pangkat L elemen dari grup S, maka jelas bahwa A pangkat L merupakan subset dari S. Misalkan A pangkat T bagian elemen dari S, akan ditunjukkan bahwa A pangkat T merupakan pangkat dari AL. Karena T dan L dalam Z, maka dengan mengingat algoritma pembagian terdapatlah Q dan R. Sehingga T sama dengan LQ ditambah R. Dengan 0 kurang dari sama dengan R dan R kurang dari L. Karena A pangkat T sama dengan A pangkat LQ ditambah R, maka A pangkat T sama dengan A pangkat LQ kali A pangkat R. Karena A pangkat negatif LQ sama dengan buka kurung A pangkat L tutup kurung pangkat Q merupakan suatu pangkat dari A pangkat L, maka A pangkat negatif LQ juga berada dalam S. Lebih lanjut, A pangkat LQ kali A pangkat T sama dengan A pangkat negatif LQ dikali A pangkat LQ ditambah R, sehingga A pangkat negatif LQ kali A pangkat T sama dengan A pangkat R. Karena ruas kiri dalam persamaan perkalian merupakan perkalian dari dua elemen S, maka A pangkat R dalam S. Karena L merupakan bilangan bulat positif terkecil, sehingga A pangkat L dalam S, dan mengingat 0 kurang lebih dari sama dengan R dan R kurang dari L, maka R sama dengan 0. Akibatnya T sama dengan LQ, sehingga A pangkat T sama dengan A pangkat LQ sama dengan buka kurung A pangkat L tutup kurung pangkat Q. Hal ini berarti sebarang elemen AT dalam merupakan pangkat dari A pangkat L. Selanjutnya, teorema grup pembangkit. Teorema 1 pembangkit subgrup yang berbunyi jika G terbatas pada grup siklik oleh N dengan A elemen dari G sebagai pembangkit, untuk beberapa bilangan bulat M, bagian pembangkit oleh A pangkat M sama dengan bagian pembangkit A pangkat D, di mana D sama dengan buka kurung M, N tutup kurung. Bukti, misalkan D sama dengan buka kurung M, N tutup kurung dan M sama dengan D kali P, N sama dengan D kali Q, karena A pangkat M sama dengan A pangkat DP sama dengan buka kurung A pangkat D tutup kurung pangkat P, maka A pangkat M dalam A pangkat D, dan karena A pangkat M subset dari A pangkat D. Untuk menunjukkan bahwa A pangkat D subset dari A pangkat M, cukup dengan menunjukkan bahwa A pangkat D dalam A pangkat M. Menurut definisi grup siklik pada perkalian, tidak ada bilangan bulat X dan Y, D sama dengan MX ditambah NY. Selanjutnya, karena A adalah pembangkit G dan OG sama dengan N, maka A pangkat N sama dengan E. Gunakan kebenaran yang kita punya, yaitu A pangkat D sama dengan A pangkat MX ditambah NY, sama dengan A pangkat MX dikali A pangkat NY. Selanjutnya, A pangkat MX ini menjadi buka kurung A pangkat M tutup kurung pangkat X dikali A pangkat NY ini menjadi buka kurung A pangkat N tutup kurung Y sama dengan buka kurung A pangkat M tutup kurung pangkat X
dikali E pangkat G sama dengan buka kurung A pangkat M tutup kurung pangkat X. Jadi A pangkat D dalam A pangkat M dan terbukti.